Oke, kita akan bahas ke sermon yang kedua. Ini dengan tema ulah rekan durasi jahat. Dengan ayat Efesus 5 ayat 5 sampai 7. Langsung aja kami bacakan mungkin dari sini ya pendeta ya. Dalam bahasa Karo, Efesus 5 ayat 5 sampai 7. Perlu ia tandu maka kalah siar lua-lua, kalah siar lagu lama huli, tapi kalah merangap, merangap balik kap ras nembah man berhala. Ialah bagian ibas kini rajan Kristus ras dibata. Olah pelepas ICP ni pukam alu kata sia-sia. Sebab arkitekan si Ema, Krina, Makara, rawa di bata man kala si langit ngikutkan ia. Maka olar kandu-kandu ras kala si bagian. Oke, kasih Luki. Jadi tema kita untuk yang selanjutnya tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas dengan topik ulah erkandu-kandu rasi jahat. Jadi teman-teman di dalam kitab Efesus 5 ayat 5 sampai 7 ini ada 3 dosa besar yang disebut oleh Paulus. Yang pertama tadi soal erlua-lua, makanya erlagula mehuli. Lalu yang ketiga itu kalak si merangap. Kalau dalam bahasa Indonesia dia pakai dengan kata sundal, cemar, serakah, dan serakah ini disamakan dengan penyembah berhala. Jadi orang sundal kalau dalam pengertiannya itu sama dengan pelaku percabulan seks ilegal. Jadi sebenarnya perlu saya luruskan, seks itu sebenarnya kudus jika sudah legal. Oke, kadang gue ipas-pasu di bata. Tetapi itu bersifat ilegal kalau belum disahkan langa ipasu-pasu. Jadi di dalam kitab Efesus ini dia dekat sekali dengan 3 kebiasaan ini, yaitu sundal, cemar, dan juga serakah. Jadi kalau cemar itu sama dengan tidak bermoral atau amoral, lalu orang serakah ini identik dengan orang yang haus akan milik orang lain. Jadi keinginannya untuk mengingini dia mengingini hak milik orang lain, begitu kira-kira. Jadi latar belakang Efesus, kalau kota Efesus ini dikatakan sebagai rumah orang-orang Artemis. Artemis itu dewi, ya, seorang dewi, dan praktik penyembahannya itu melibatkan ritual seks dan pesta pora dan juga minum-minum sebagai bentuk penyembahan kepada Dewi Artemis kuno ini. Jadi diawali dengan jemaat Kristen yang baru bertobat, yang baru mengenal siapa itu Yesus. Jadi ada kebiasaan yang masih terbiasa dengan kebiasaan cabul dan juga cemar dan juga serakah tadi, itu mereka mixkan dengan tindakan praktik keagamaan kekristenan. Jadi mereka masih melakukan itu walaupun mereka sudah menjadi orang-orang Kristen. Nah, lalu ada juga bertambah pengajar-pengajar seperti sebenarnya kita tidak berdosa kalau melakukan hal itu. Jadi ada 3 dosa tadi. Ada pengajar sesat mengatakan tubuh ini tidak berdosa ketika kita melakukan itu. Jadi ketika berkembangnya pengajaran itu, datanglah Paulus kembali mengingatkan supaya mereka memperbaharui moral yang mereka ketahui selama ini. Jadi tujuan daripada Paulus pun mengingatkannya supaya mereka buatan dosa, karena menurut kekristenan 3 hal itu adalah dosa yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kemudian pengikut Kristus juga dituntut, ya, tadi merubah moralitas, dan Paulus juga menyebabkan bahwa tindakan yang amoral itu tidak memiliki tempat di kerajaan Allah. Kalau di dalam bahasa Karo, turikan nandai, ia ladat bagin ibas kini rajan Kristus ras dibata, dan ditambah reh merawa dibata. Kalau dalam bahasa Karo, rawa balikang indara semara si berikan di bata. Ada bahaya, ada hukuman yang Tuhan berikan ketika kita melakukan 3 hal tersebut.
ya, si dosa terbesar Ndai. Nah, kemudian keserakahan tadi dianggap sama dengan penyembahan terhadap berhala karena sama dengan mengutamakan keinginannya, ya, lebih mengandalkan keinginan dagingnya daripada bagaimana penyembahan kepada Tuhan. Jadi keserakahan ini identik dengan penyembahan berhala. Jadi itu yang dikatakan Paulus bahwa uh, ketika Anda menginginkan sesuatu itu sama dengan Anda menyembah berhala, gitu tadi di dalam bahasa Indonesianya. Jadi ada batasan yang jelas antara kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru, khususnya tentang moralitas orang-orang Kristen yang baru bertobat saat itu. Jadi yang awalnya dianggap itu hal yang biasa, mereka mentoleransi, tetapi ketika dia sudah menjadi pengikut Kristus, maka itu adalah dosa terbesar yang mereka lakukan. Nah, jadi teman-teman, Paulus mempersingeti kalau Efesus enda gelah empedau perbahanan si lamuhuli, ya, si telundai si turi kenandai. Jadi dan ayat yang terakhir cukup menarik dan ini menjadi tema kita, larkan dukandu rasi jahat adina ibas ayat pitu dari turi kena maka olah arkan dukandu ras kalak si bagi. Jadi kata kandu-kandu ini kan sama dengan teman, bersahabat, orang terdekat kita, begitu kira-kira. Jadi Paulus mempersingeti kala Efesus, gelah lah cukup yang pedau perbahanan si jahat, tapi olah teman ras si jahat Jadi ini kan kerap kali agak-agak susah dan mungkin ini menjadi pro kontra juga di kita orang-orang muda. Bisakah kita tidak berteman dengan mereka yang jahat begitu? Karena banyak juga sekarang yang mempertanyakan kalau begitu kita harus bermusuhan dong dengan mereka yang punya perilaku-perilaku begitu. Nah, kembalilah ya kita lihat dari pengertian awalnya. Kata kandu-kandu atau dalam bahasa Yunani dikatakan simetokoi itu artinya rekan sekutu. Jadi orang yang ikut ambil bagian bersama-sama dalam 3 dosa tersebut. Jadi rekan sekutu. Jadi labo enda berarti kita memusuhinya, tapi ini mengartikan jangan pernah menjadi rekan sekutunya. Itu kira-kira maksud dari olah rekan dukandu. Jadi kalau kita baca juga dalam 1 Korintus 15 ayat 33, ya mungkin kamu juga ingat firman Tuhan, dia bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, orang-orang muda ini yang menjadi kegelisahan kita. Bisakah kita punya batasan terhadap orang-orang yang punya perilaku si telundai, sundal, kemudian serakah, lalu juga semar ninadai. Tapi kembalilah kita dulu ke tema kita. Kan kita bicara tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas kalian. Jadi narkoba dan pergaulan bebas adalah sebuah praktik amoral yang sama nilainya dengan si 3 dosa besar tadi. Jadi itu kan sebuah keinginan yang mengutamakan perilaku yang mengutamakan keinginan daging bagi turikenan dari bagi pesta pora, kemudian ada seks bebas, narkoba dan juga perdiri, tetapi juga ya mungkin kita peban singesinan bas kegeluhan tasi genduari. Banyak teman-teman kita yang mungkin sudah memakai narkoba atau yang kita kenal seks bebas ya. Kadang kan labo hanya mereka memakai narkoba saja atau seks bebas saja, tetapi nggak kari tambah kita yang merampok, kemudian dia bisa berbohong nandangi orang tuanya, banci kalit kekerasan si terjadi, lalu ada pemerkosaan, ada begal kalau gedwari ya rata-rata ya karena mereka sudah terpaksa untuk menjadi jahat karena candu basdirina. Kemudian ada juga singgo berumah tangga banyak yang jadi korban perceraian dan juga untuk anak-anak sekolah banyak yang gampang sekali dipengaruhi tawuran bahkan terlalu bebas pergaulannya. Jadi
teman-teman, kegagalan kita hari ini sesuai dengan tema kita ular kandu-kandu rasi jahat. Keresahan kita sudah semakin menipis terhadap realitas narkoba. Kita bahkan sudah mentoleransi keberadaan lingkungan yang cukup akrab dengan narkoba dan juga pergaulan bebas. Kalau kami baca di buku PA kita Enda, ngoturikan agenda bagaimana tingkat peningkatan korban narkoba Enda. Kalau di tahun 2015 ya diperkirakan ngolit 5,1 juta kala si mate perban narkoba dan kebanyakan itu adalah orang-orang muda. Dan kalau kita bicara tentang permata GBKP khususnya yang ada di Tanah Karo ya, kalau kita pernah main-main ke rutan, 70% sekarang rutan di Kabanjahe jelmana emo pemakai narkoba. Jadi ini adalah salah satu bentuk keresahan kita sebagai generasi muda, khususnya kita permata, dengan kata atau tema ulah erkandu-kandu rasi jahat, ini kan menjadi pengingat dan alarm bagi kita. Ternyata lah hanya sekedar pedau perbahanan si jahat ini, tetapi milikilah batasan yang jelas dengan teman-teman yang mungkin pemakai narkoba bagi pesi jadi pelaku seks bebas Enda. Jadi Enda yakap kami teman-teman kalau di dalam buku kita dia mengharapkan ibas PA Antakari. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang dulu pernah menjadi korban atau pecandu narkoba, mungkin si datangkan untuk mendengarkan kesaksian dari mereka, bagaimana mereka bisa melepaskan diri dari narkoba atau bagaimanakah mungkin makabansi ia ikut ibas pemakai. Jadi dapat banci kari menjadi kesaksian kita di dalam PA kita untuk meneguhkan untuk ulamin sempat kita bergaul atau terlalu mentoleransi dengan lingkungan yang narkoba, tetapi harus ada batasan. Ular kandu-kandu kalau di dalam pengertian Paulus tadi, jangan menjadi rekan sekutu atau orang yang ikut ambil bersama-sama dengan pemakai narkoba. Jadi enda yakap kami si banci turikan kami karena bahasan ibas tanggal 21 Juni sampai 27 Juni. Ada kira-kira pertanyaan? Oke, bujur pendeta. Berarti tadi rekan-rekan itu kawan sekutu dengan ini ya, kawan sekutu dengan dosa. Tadi gitu ya maksudnya pendeta. Karena aku dari tadi pun sebenarnya berpikir rekan-rekan itu maksudnya apa dan arahnya kemana gitu kali pendeta ya. Oke, pertanyaan dari kolom komentar kembali lagi. Ada Bang. eh Halo? ya, halo pendeta. Dengar suaraku tidak ya? Apa gimana nih? Suaraku ya? Apa gimana? Oke pendeta. Rekan-rekan itu artinya berarti itu dengan eh, jahat. Gitu-gitu ya maksudnya. Persekutu dengan dosa. Gitu ya pendeta ya. Oke. Kita akan kembali ke kolom pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bang Aditya kembali. Dalam lingkungan pergaulan, pekerjaan, atau media sosial, langkah konkret apa yang perlu ambil agar tidak terseret atau menjadi rekan dalam perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah? Pertanyaan pendeta di kolom komentar. Ada pertanyaan dari Bang Aditya pendeta. Dedek, aku matikan kamera. Oh Agak ya, boleh. ngelek kali sini. Oke, ntar aku baca dulu ya.
dalam lingkungan pergaulan pekerjaan dan media sosial, langkah konkret apa yang perlu ambil agar tidak terseret atau menjadi rekan dalam perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi kuakap bukti konkretnya, langkah konkretnya yang pertama itu adalah sesuai dengan tema kita, olah rekandu-kandu rasi jahat. Berarti ini kan lengkap makna membatasi ruang gerak kita dengan mereka yang punya perilaku tapi si jahat ya. Aku agak kejam juga kita bicara kalau mereka si jahat ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Eh, artinya eh, artinya ya. Jadi jelas suaraku deh. Jelas pendeta. Oke. Ya. Jadi tadi kita sudah membahas pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi ketika kita berada pada suatu komunitas lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang amoral yang tadi sudah kita sebutkan, otomatis kita pebanci terikut kubasa. Apalagi kita generasi muda ini kan masih dalam masa pencarian jati diri. Langabo penuh ke sietah bagaimana kita, siapa diri kita, dan bagaimana sifat-sifat yang tidak baik itu juga bisa kena ku kita bagai kira-kira. Jadi ya menentukan lingkungan yang baik untuk kita adalah satu langkah yang benar menurut kami untuk mengantisipasi kita kubas lingkungan si jahat dai. Jadi ya kami lebih langkah yang konkretnya begitulah kira-kira. Bukan berarti kita lana yang pertemani atau bukan berarti kita memusuhi mereka, tetapi membuat batasan yang jelas untuk mereka dengan kita itu sesuatu yang bijak menurut kami. Karena kalau aku perhatikan ya, kita bicara tentang realita saja Genduari. Kalau di Tanah Karo kan, aku pekala Tanah Karo, jaba pe kita Genduari, lalit kuakap kuta silakan na narkoba, gitu. Dan bahkan bagi siturikan kami dai, kadang sadakute pelane resah terhadap apa yang terjadi karena itu sudah menjadi hal yang biasa mungkin bagi kita. Makanya kita membiarkan lalit batasan si jelas antara kita rasi deban, apalagi sama-sama kita dengan orang-orang muda, ya mungkin ya kandu-kandu kita rahasia, tetapi pada akhirnya dengan tidak ada batasan yang jelas dengan teman-teman kita singgo kena narkoba, ya NDP mungkin bancikan yang mempengaruhi kita. Ya, tapi kalau misalnya kita sudah buat batasan yang jelas, tahu apa dampak buruk dari narkoba, ya kemungkinan besar ya lalu kita banci akrab dengan mereka, ya kita tidak bermusuhan tetapi juga tidak akrab dengan mereka. Jadi kami menjadi langkah awal Genduari rikutkan temata ular kandu-kandu rasi jahat, bukan berarti kita memusuhi mereka dan juga bukan berarti kita akrab dengan mereka, tapi jangan pernah menjadi sekutu atau orang yang ikut ambil bagian sama-sama dengan mereka. Bujur. Oke, bujur pendeta atas penjelasan singkatnya. Aku cukup paham ya apa yang kamu sampaikan tadi. Mungkin Bang Aditya, bagaimana tanggapan lu, Bang? Oke, sudah cukup jelas. Teman-teman yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya tidak, diskusi kita, sermon kita juga kurasa sudah cukup jelas untuk pada malam hari ini. Tapi sebelum kami akhiri, kami mau minta bantuan dari teman-teman hadir hari ini. Kebetulan di sini kita ada sekitar 43, 44 yang hadir hari ini. Teman-teman sudah isi link absensi Sudah Bang. terkait dari sermon kita pada malam hari ini. Mungkin ada beberapa yang harus menanggapi, bilang udah, belum mungkin belum gitu. Sudah. Bujur Kak Indri. Nah,
Kali ini kami kebetulan kita akan memasuki yang namanya proses pembuatan buku PA atau penulisan buku PA Permata BKP yang tahun 2027. Jadi seperti biasa kami dari teman-teman pembinaan butuh tanggapan ataupun butuh masukan dari kami berkaitan dengan hal-hal yang akan kita bahas di buku PA kita. Nah, kami sudah menyiapkan survei. Jadi kami minta waktu dulu sekitar 1 sampai 2 menit untuk mengisi survei terlebih dahulu. Surveinya boleh kami akses di kolom chat kita ya. Bang, mau nanya bang, untuk tahun depan kita masih ada sermon online atau gimana bang? Masih, kita akan masih terus sampai sermon sampai November nanti. Iya November atau akhir Oktober kayaknya jadwal terakhir, Bang. Oke, teman-teman link surveinya sudah kami kirimkan di obrolan ataupun kolom obrolan kita. Boleh kami sepakat waktu dulu untuk 1 sampai 2 menit mengisi link survei tersebut ya. Kami tunggu. Ada 6 pertanyaan yang mau kami tanyakan. Boleh diisikan secara singkat saja ataupun misalkan menjelaskan juga boleh. Karena kebetulan di tahun depan kita akan berbicara mengenai relasi dengan diri sendiri. Jadi kita mau tahu kira-kira teman-teman butuh topik ataupun hal apa nih yang berkaitan dengan relasi yang ingin teman-teman dengar ketika kita akan ber-PA. Gitu. Nah, nanti link survei ini juga kami bagikan melalui grup pembinaan. Nanti boleh teman-teman, nanti pengurus klasis yang hadir hari ini juga kami akan minta tolong untuk dibagiin ke pengurus rungkun masing-masing ya, supaya ini semakin nyampe ke rungkun kita. Kalau misalnya sudah diisi, boleh teman-teman kasih reaksi ataupun misalnya sudah diisi gitu, biar kita akan lanjut ke berikutnya. Apa, Mak? Hah? Apa? Kenapa? Enggak lain. Oke, sudah diisi teman-teman? Baik, sudah diisi. Terima kasih kami ucapkan atas eh, masukan yang sudah kami berikan. Tapi di sini kami belum ada lihat bertambah lagi. Kebetulan sudah di-send kah?
Iya, jawabannya belum bertambah. Tadi udah sampai di tahap kirim jawaban kan? Oh, udah bertambah satu. Sedang diisi. Lebih panjang nih kapannya. Oke, sembari diisi, teman-teman sekalian ucapkan terima kasih sudah bergabung pada sermon kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup sermon kita, kita mau berdoa terlebih dahulu ya, Pendeta ya. Dan juga teman-teman kita satukan hati kita berdoa. Bapak kami berterima kasih sudah memberkati kami seluruhnya, anak-anak Tuhan Permata GBKP yang hadir di sermon Permata GBKP di virtual meeting ini. Bapak kami jangan bersyukur Tuhan sudah mendukung segala device, jaringan internet, dan kondisi yang sangat kondusif, sehingga sermon ini berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai akhir. Bapak kami juga sudah sampai di tahap penghujung dari sermon kami. Kami bersyukur buat pendeta kami yang sudah berbagi firman Tuhan yang mengajar kami. Bila Tuhan memberkati pelayanan pendeta kami, apapun yang akan pendeta kami kerjakan selain juga Tuhan tetap menyertai Bapak. Pelayanannya, kesehatannya, rencana hidupnya ke depannya juga Tuhan memberkati. Buat kami juga yang hadir hari ini sebagai perantara kepada teman-teman pengurus runggun kami dan juga pengurus kasis kami Bapak. Tuhan juga yang mempersatukan kami, agar kami juga bisa nantinya saling berbagi informasi, pengetahuan, dan juga firman Tuhan dalam PA kami masing-masing. Bapak banyak sekali harapan kami yang kami kerjakan, dan apapun yang akan kita kami kerjakan pada malam hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bila Tuhan yang menyertai kami di waktu kami di sisa satu hari ini. Bapak ampuni kami Tuhan buat setiap kesalahan yang kami perbuat di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, bujur teman-teman sudah hadir dalam sermon kita pada malam hari ini. Sebagai penghujung aktivitas kita, sedikit kami informasikan bahwa bahan sermon tadi sudah kami sebarkan, sudah kami bagikan di grup hmm, di grup pembinaan pengurus pusat dan juga pengurus klasis. Nanti teman-teman klasis akan bagikan lagi ke pengurus umur masing-masing. Kemudian itu yang pertama, yang kedua, terima kasih juga sudah mengisi link Google Form dari PA kita. Sampai ketemu di 2 minggu ke depan untuk sermon kita ya. Nanti sermon ini bisa kamu akses di YouTube-nya Permata GBKP. Di YouTube-nya Madraman GBKP. Dan penghujung acara kita akan take screenshot